Hai rekan-rekan, saya Marakarna, sudah puluhan tahun bergerak dan berkecimpung di dalam bidang kosmetik medis atau dokter kecantikan. Nah, kalau kita bicara kecantikan, produk kecantikan atau skincare, itu nomor satu harus perhatikan keamanannya, ya. Karena skincare ini digunakan untuk jangka panjang, tidak dalam waktu singkat 1, 2, atau 3 bulan. Nah, kalau kita bicara keamanannya, maka ada 3 komponen zat yang tidak boleh ada di dalam skincare. Pertama adalah hidrokinon yang kita sudah kenal sebagai krim pemutih. Hidrokinon ini penggunanya harus diwaspadai, dalam arti harus dikontrol oleh dokter yang memberikannya. Kenapa? Karena penggunaan 3, 4, atau 5 bulan bukannya didapatkan kulitnya putih, malah sebaliknya kulitnya akan menjadi lebih hitam kebiru-biruan atau kita kenal sebagai ookronosis. Kedua adalah merkuri. Merkuri ini adalah juga zat yang sangat berbahaya yang bisa diserap melalui kulit, dan penggunaan jangka panjang akan terjadi keracunan merkuri, kemungkinan bisa mengganggu sistem sarafnya. Bisa tangannya, kakinya menjadi pegel-pegel, bahkan makin hari makin lemas, dan juga mengganggu kepada ginjal. Mungkin rekan-rekan pernah dengar kalau di Jepang itu ada yang namanya penyakit Minamata yang disebabkan oleh merkuri. Merkuri itu sebenarnya adalah air raksa yang digunakan untuk membersihkan emas. Bayangkan air raksa dioleskan ke dalam kulit, pasti akan diserap. Nah, ketiga yang jarang sekali disebut adalah steroid. Steroid ini tidak boleh digunakan untuk jangka panjang. Kenapa? Karena ini akan mempunyai efek yang sangat tidak baik pada kulit. Pertama, kulitnya akan menjadi tipis. Kedua, akan timbul urat-urat merah di dalam kulitnya, di kulitnya akan muncul pembuluh darah baru. Dan ketiga, kemungkinan tumbuhnya rambut-rambut, bahkan mungkin kumis ataupun jenggot yang panjang, lebih panjang. Jadi bagaimana kalau rekan-rekan sebagai wanita tahu-tahu malah timbul jenggot atau kumis yang lebih panjang. Dan keempat, itu penggunaan jangka panjang bisa saja diserap oleh kulit sehingga masuk ke tulangnya dan tulangnya pun bisa keropos. Itu adalah zat-zat yang berbahaya yang tidak boleh terdapat di dalam suatu skincare atau satu produk kosmetik. Hal lain dalam penggunaan kosmetik juga sering dikatakan kok krim ini cocok-cocokan. Sebenarnya tidak ada istilah cocok-cocokan. Itu hanya perlu waktu untuk adaptasi saja. Memang adaptasi tiap orang itu berbeda-beda, ya, antara satu individu dengan individu yang lain. Nah, ketiga yang sering disebut adalah nanti penggunaan krim ini menimbulkan jerawat. Ya, sebenarnya kalau kita bicara jerawat itu memang di dalam kulitnya sudah ada bakat jerawatnya. Jadi sebenarnya bukan karena penggunaan krim sehingga timbul jerawat atau merangsang jerawat, tapi umumnya karena di dalam kulitnya sendiri sudah ada jerawat yang belum diselesaikan secara tuntas. Setelah saya pelajari skincare dari Corisa, ini adalah sabunnya. Saya lihat komposisinya luar biasa, aman, ya. Ini adalah serumnya, ya, komposisinya luar biasa, ini bagus sekali, juga aman dan bagus. Ini adalah, saya lihat ini krim multifunctionnya, foundation, sunblock, dan pelembab. Ya, ini kombinasi yang luar biasa, bagus dan aman. Ini saya lihat ini adalah untuk glowing, ya, mungkin dengan pemakaian ini wajahnya akan jauh lebih glowing. Ini komposisinya juga aman. Dan kalau saya lihat yang ini adalah night creamnya, night cream untuk kulit normal. Kalau saya lihat kondisinya komposisinya ini juga luar biasa, aman sekali, ya. Ini ya night creamnya juga untuk kulit yang berjerawat. Ya, secara umum saya lihat semuanya komposisinya bagus, dan saya yakin ini krim-krim ini tidak akan menimbulkan efek, mungkin menimbulkan flek lagi, menimbulkan kemerahan dan efek-efek yang tidak diharapkan. Nah rekan-rekan, setelah saya pelajari keseluruhan skincare dari Corisa, maka bila mana rekan-rekan ingin mendapatkan kulit sehat, cantik, alami, bercahaya, pakai Corisa. Pasti bisa.